warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Listriani, mahasiswa S1 jurusan Perbankan Syariah kelas C semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran mengenai Internet of Things dan Artificial Intelligence pada perbankan. Yuk mari kita simak videonya. Perbankan merupakan salah satu sektor krusial dalam perekonomian dan menjadi sektor paling unggul dalam penggunaan teknologi informasi. Lalu, apa saja teknologi yang diterapkan dalam dunia perbankan? Sebelum bank menerapkan sistem teknologi digital, orang-orang harus pergi ke bank untuk melakukan transaksi secara konvensional. Mereka harus mengantri panjang hanya demi menyetor tabungan, menarik uang, hingga mengirim uang pada orang lain. Nasabah pun harus mengisi formulir transaksi secara manual dengan tulisan tangan sebelum dilayani oleh teller. Namun, kini transaksi dan kebutuhan nasabah dapat dengan mudah terpenuhi karena bank sudah bertransformasi menggunakan sistem digital, baik melalui ATM, m-banking, e-banking, hingga menggunakan produk terbaru seperti bank digital. Perubahan perilaku nasabah tersebut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi yang semakin melesat dari tahun ke tahun. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa sektor keuangan, terutama bank, menjadi salah satu sektor yang banyak menerapkan IoT atau Internet of Things. Berbicara mengenai Internet of Things, apa sih Internet of Things itu? Internet of Things adalah perkembangan yang dapat mengoptimalkan kehidupan manusia dengan bantuan sensor dan kecerdasan buatan yang menggunakan jaringan internet untuk menjalankan perintah-perintah dan menghubungkan manusia dengan perangkat dan perangkat dengan perangkat. IoT adalah sebuah jaringan perangkat yang tersambung dan berguna untuk mendukung proses komunikasi antar perangkat. Nah, setelah mengetahui definisi dari Internet of Things, berikut penerapan IoT dalam perbankan. Penerapan IoT pada perbankan dalam pelayanannya kepada para nasabah seperti adanya mobile banking, internet banking, dan ATM. Penerapan IoT pada perbankan juga tentu bukan hanya pada pelayanan pada nasabah, tetapi juga pada segala bidang seperti operasional, recruitment, payroll, marketing, dan lain-lain. Sehingga kedepannya orang pergi ke bank ketika hanya memerlukan layanan khusus. Selebihnya mereka cukup melalui online untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, teknologi yang diterapkan dalam dunia perbankan ada yang namanya Artificial Intelligence. Artificial Intelligence yang populer disebut dengan AI atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti halnya manusia. Machine Learning atau ML merupakan sebuah terminologi yang tidak bisa dilepaskan dari AI, karena ML merupakan bentuk aplikasi AI, di mana mesin mempelajari data dengan mempergunakan metode statistik, kemudian melakukan sebuah pekerjaan tanpa diprogram terlebih dahulu. Ada dua komponen utama untuk mengembangkan AI, yaitu Big Data dan Computing Power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, recommendation engine, self-driving and parking, factless. Lalu, bagaimana penerapan Artificial Intelligence pada perbankan? Berikut beberapa use case yang dapat memanfaatkan teknologi AI. Yang pertama, chatbot dan virtual assistant. Contohnya, BSI ada Aisyah, BCA ada Vira, BNI ada Cinta dan Lena, di BRI ada Sabrina, HSBC ada Ami, OCBC ada Emma. Nama-nama tersebut merupakan chatbot yang sudah diimplementasikan di perbankan di Indonesia. Chatbot ini merupakan teknologi yang dapat bertindak seolah-olah seperti manusia dalam menangani nasabah. Teknologi yang dapat mensimulasikan manusia ini dikenal dengan AI dan ML. Bank mulai mengadopsi AI pada chatbot. Chatbot merupakan fasilitas customer service otomatis di mana manusia akan dilayani oleh AI untuk menyelesaikan persoalan yang mereka alami ketika berinteraksi dengan bank. Bank mempergunakan chatbot semacam layanan teks dan voice bot untuk menyelesaikan masalah. Biasanya teknologi yang terlibat di sini adalah natural language processing. Kemudian yang kedua, profiling nasabah. Bank dapat melakukan komunikasi dan mengambil keputusan berdasarkan profil detail setiap nasabah. Keputusan diambil tanpa campur tangan manusia.
AI mempergunakan data yang terstruktur maupun tidak terstruktur untuk melihat profil konsumer. Dengan teknologi ini, bank mampu mengukur risiko mereka terhadap nasabah dan ini akan memunculkan banyak produk yang bisa ditawarkan, seperti loan dan kartu kredit. Selanjutnya yang ketiga, menyederhanakan proses. Proses yang sifatnya low value dan repetitif dapat diserahkan kepada AI karena AI dilengkapi dengan pengetahuan terkait dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh lagi, AI atau ML dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan kegagalan dari sebuah sistem. Hal ini membuka kemungkinan untuk tidak diperlukannya preventive maintenance. Yang keempat, mendeteksi pola. AI dapat mendeteksi pola dan anomali terkait transaksi yang terindikasi fraud atau pencucian uang. Face and voice recognition dapat digunakan untuk mendeteksi pelaku fraud. Data juga dapat digunakan untuk menemukan use case dan business insight baru terkait dengan risiko dan kesempatan berinvestasi. Teknologi yang digunakan adalah mesin learning yang dapat membersihkan unstructured data noise yang terjadi dalam data. Complex image recognition dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang dan barang. AI dan ML merupakan jawaban atas proses bisnis di perbankan yang mengandalkan business rule dalam berbagai prosesnya. Untuk dapat menerapkan artificial intelligence di perbankan, maka bank perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, membangun digital backbone yang aman dan cepat. Yang kedua, mentransformasi sumber daya manusia. SDM perlu memiliki 3 skill utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Yang ketiga, mematuhi peraturan perundangan privasi dan keamanan. Yang keempat, tetap berhubungan secara langsung dengan nasabah. Sekian penjelasan mengenai Internet of Things dan Artificial Intelligence pada perbankan. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.